Baik, bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haryanti, kelas 7E, Universitas Hamzanwadi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikulturalisme. Secara umum, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata multi dan kultur. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultur berarti budaya. Jadi, multikultural adalah budaya yang banyak atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Menurut para ahli, multikulturalisme adalah suatu hal yang meliputi pemahaman, apresiasi, dan penilaian budaya seseorang serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis dari orang lain menurut Lawrence Bloom. Sedangkan pendidikan multikultural menurut Dede Rosianda, pendidikan keragaman juga pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya. Sedangkan menurut para ahli, Rifai Harahap, kesatuan masyarakat yang ditandai dengan bersatunya berbagai bentuk perbedaan untuk dapat hidup secara bersama. Sedangkan yang keempat, menurut Parekli, kesepakatan yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan untuk mengantisipasi konflik sosial melalui kerjasama. Nah, pendidikan multikultural merupakan konsep kerangka kerja, cara berpikir, sudut pandang, filosofi, orientasi nilai, dan seperangkat kebutuhan pendidikan yang menyukai kondisi siswa yang memiliki beragama budaya. Pendidikan multikultural itu ada prinsip, dimensi, tujuan, ciri, dan aspek-aspeknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan multikultural di Indonesia. Di sini ada 3, pedagogik kesetaraan manusia. Yang kedua, ditunjukkan terhadap terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas. Sedangkan yang ketiga, globalisasi harus dilalui keniscayaan. Yang pertama, harus menawarkan beragam kurikulum. Yang kedua, harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Sedangkan yang keempat, harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan clash tentang ras, budaya, dan agama. Yang kedua, dimensi pendidikan multikultural. Ada 5. Yang pertama, integrasi pendidikan dalam kurikulum. Yang kedua, konstruksi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengurangan berprasangka atau pengurangan prasangka. Yang keempat, pendidikan berdasarkan kesetaraan. Yang kelima, pemberdayaan budaya sekolah. Lanjut, membangun pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama itu rights to culture atau identitas budaya lokal dengan dimensi. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi. Yang ketiga, pendidikan multikultural normatif memperkuat identitas bangsa. Yang keempat, rekonstruksi sosial. Yang kelima, memerlukan pedagogik baru. Yang keenam, mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bersama. Ciri-ciri multikultural. Ciri-ciri multikultural yaitu ada 4. Yang pertama, membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya. Yang kedua, materi mengejar
Materi mengajar nilai-nilai kemanusiaan, bangsa, dan nilai-nilai kebudayaan. Yang ketiga, metode pembelajaran demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis atau multikulturalisme. Yang keempat, evaluasi ditentukan terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Nah, lanjut yang ketiga itu ada aspek pendidikan multikultural. Yang pertama, mengakui budaya siswa. Yang kedua, mendorong kebebasan. Yang ketiga, membangun rasa harga diri. Yang keempat, menantang hegemonik. Yang kelima, menuntut refleksi atas pedagogik. Faktor multikultural di Indonesia. Faktor multikultural di Indonesia ada 7. Yang pertama, faktor geografis. Letak geografis di Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra ini mengakibatkan Indonesia banyak disinggahi oleh berbagai suku bangsa dari seluruh dunia. Sedangkan yang kedua, faktor iklim. Karena adanya iklim yang berbeda di Indonesia, maka pola penghidupan, tatanan sosial, mata pencarian, dan tipe masyarakatnya berbeda pula. Sedangkan yang ketiga, faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah Indonesia ini adalah faktor di mana negara lain ingin memiliki apa yang dihasilkan oleh Indonesia seperti rempah-rempah. Yang keempat, faktor suku, bangsa, dan budaya. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beraneka ragam. Hal ini dapat menjadikan masyarakatnya menjadi multikultural. Yang kelima, faktor ras. Ras mongoloid dengan ciri-ciri warna kulit sawo matang, rambut lurus, dan bermata sipit. Sedangkan ras negroid dengan ciri-ciri warna kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan berkelopak mata. Nah, kita lanjut ke faktor keenam, fisik dan geologi. Struktur geologi di Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Nah, sedangkan yang ketujuh, faktor agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan di Indonesia juga memiliki salah satu faktor masyarakat multikultural. Tujuan multikultural. Tujuan multikultural yang pertama, meningkatkan konsep dan penanaman diri. Kedua, berpikir terbuka pada saat dihadapkan pada masalah. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain dan masyarakat bangsa lainnya. Meningkatkan keberterimaan dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial dan budaya nasional, budaya dunia, nilai diri, dan perilaku sosial standar. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan terhadap masalah yang ditimbul dari pluralitas masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir, dan sikap kebersamaan dalam perbedaan yang alamiah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.